Halo Sobat Loversku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini aku menyapa kalian di Indonesia. Aduh seneng banget dapet matahari, cuacanya cerah. Udah gitu, lihat deh, tropikal gini kan yang bikin hati tuh merasa pulang. So seneng banget nih ketemu kalian di negara tercinta ini. Semoga kalian bisa meninggalkan komen atau kalau nih, aduh Jasmine GR dia. Tapi kalau kalian di sekitar Jakarta dan ingin ketemu aku, leave the comment below ya. Nanti aku hubungi, siapa tahu kita bisa ketemu secara langsung. Ya, Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa BJ Habibie dan Hasri Ainun Besari adalah dua siswa yang termasuk cemerlang di kelasnya masing-masing saat SMA. Kebetulan guru pelajaran ilmu pasti mereka sama nih, melalui candaan Gao Keh Hong, sang guru ilmu pasti, Habibie dan Ainun dijodohkan. Kisah cinta keduanya selama lebih dari 40 tahun menginspirasi banyak orang. Kisahnya bahkan diangkat ke layar lebar dengan judul Habibie dan Ainun di tahun 2012. Ini menarik nih kalau Hasri jadi dengan Habibie. Jika mereka jadi suami istri, anaknya bisa pintar-pintar. Kelakar guru Gao di kelas seperti diingat Habibie dalam Ainun Habibie. Kenangan tidak terlupakan di mata orang-orang terdekat yang disusun A. Makmur Maka. Siapa sangka candaan sang guru ternyata menjadi kenyataan. Namun ternyata hingga mereka lulus dan Habibie melanjutkan studi ke Jerman, keduanya tidak pernah benar-benar dekat. Rudi, sapaan akrab Habibie saat muda, awalnya memang tidak pernah punya perasaan apapun pada Ainun. Namun sang ibulah yang menginginkan keduanya menikah. Ada motor. Rudi kala itu masih enggan dan kurang tertarik dalam urusan percintaan. Dia lebih tertarik untuk segera menyelesaikan studi doktoralnya sambil bekerja di Institut Konstruksi Ringan Aachen. Namun ternyata semua berubah. Saat itu Rudi diantar Fani adiknya untuk bertamu ke rumah Ainun di Rangga Malela. Pertama kali bertemu muka dengan Ainun yang telah beranjak dewasa ternyata membuat Rudi terkejut. Ainun yang dulu pernah dia perolok dengan julukan gula Jawa karena menurutnya sangat jelek, kini dibilangnya gula pasir karena kejelitaannya. Gula pasir putih manis kecil. Oh, sweet ya. Ya, candaan itu ditampilkan apik dalam film yang dibintangi Reza Rahadian sebagai Habibie dan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun. Ya, scene manis yang susah kita lupakan kan Lovebirdku pada saat itu. Siapa nih Lovebirdku yang udah nonton? Pastinya scene itu terngiang-ngiang sampai sekarang ya kan? Semangat Rudi kian menyala ketika keduanya bercakap di teras rumah Ainun. Saat makan malam bersama keluarga Besari, Rudi sempat bercerita tentang upaya mahasiswa Indonesia di Jerman untuk melakukan perubahan di tanah air. Lalu Ainun bertanya, apa yang sudah kalian kerjakan untuk menciptakan perubahan itu? Lalu Rudi kembali terkejut. Baginya seumur hidup belum pernah ada perempuan yang bertanya semacam itu kepadanya. Tidak disangka gadis itu punya perhatian pada peran mahasiswa bagi tanah air.
Ibunda Rudi pernah berpesan agar saat mencari pendamping harus mampu mengimbanginya. Barangkali memang ya Ainun lah pendamping dia. Dari obrolan di teras rumah Ainun itu rupanya rasa saling suka tumbuh di antara mereka. Rudi merasa Ainun adalah kawan bicara yang mampu mengimbanginya. Ainun selalu menunjukkan antusiasme dengan intensitas yang sama saat mengobrol dengan Rudi. Saya ingin membangun bangsa ini supaya kualitas hidupnya meningkat. Bukan hanya pangan dan rumah, melainkan pendidikan. Rakyat bisa punya wawasan. Saya mau menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kala itu Rudi menceritakan bagaimana cita-citanya kala mengajak Ainun jalan-jalan. Saya mau menyehatkan rakyat sebab hanya orang sehat yang bisa bekerja di tempat kamu. Saya sehatkan sumber daya manusia biar bisa kamu pakai. Hubungan Habibie dan Ainun makin dekat dan cinta membawa mereka menikah pada 12 Mei 1962 di Bandung. Sebulan kemudian mereka terbang ke Jerman. 3 tahun pertama pernikahan, Rudi fokus sebagai pencari nafkah dan membangun karir. Sedangkan Ainun fokus mengurus rumah tangga. 3,5 tahun pertama berumah tangga adalah waktu yang sangat menantang bagi Ainun. Ainun sempat didera kesepian di negeri orang dan itu sungguh bukan hal yang mudah. Dia bahkan tidak punya teman bicara. Habibie itu kerja sampai larut malam agar bisa lancar mendapat promosi pekerjaan. Penghasilan kami pas-pasan. Suami harus mencuri waktu bekerja sebagai ahli konstruksi pada pabrik kereta api. Dia pulang jam 11 malam dan lanjut menulis disertasi. 2-3 kali seminggu dia berjalan kaki sejauh 15 km ke tempat kerja. Sepatunya berlubang dan hanya ditambal ketika musim dingin. Ketika hamil anak pertama, saya belajar menjahit untuk menghemat biaya. Lama-lama jahitan saya tidak jelek. Saya bisa memperbaiki yang rusak, buat pakaian bayi, dan menjahit pakaian dalam persiapan musim dingin. Prioritas kami sebelum Ilham lahir ialah membeli mesin jahit. Tidak ada uang kecuali untuk membeli mesin jahit. Hidup memang berat tetapi manis. Kebahagiaan Ainun tiba di malam hari saat dia dan Habibie bisa menjalani aktivitas masing-masing di ruangan yang sama. Kekuatan cinta antara Habibie dan Ainun memang tidak perlu diragukan. Keduanya bisa saling mendukung dan melalui masa-masa sulit bersama. Bahkan Ainun divonis dokter menderita kanker ovarium di kala itu. Ovarium stadium 3-4. Mendengar itu Ainun hanya terdiam. Dia bahkan sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kondisi kesehatannya. Kok ada dangdut ya? Ya loverku, sorry ya aku ganti karena inginnya sih di luar. Tapi ternyata aku baru tahu ya kayaknya ada musik keliling gitu. Jadi ada dangdutan dan segala macam. Jadi aku minta maaf kalau backgroundnya berubah. Saya tidak mau mati di luar negeri. Dia berkata kepada Habibie. Namun takdir berkata lain. Ainun wafat pada 24 Maret 2010 di Jerman setelah menjalani 9 kali operasi. Ainun lalu dipulangkan ke tanah air pada 24 Mei 2010 yang keesokan harinya Ainun dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Selama sakit tidak sedikit pun Habibie meninggalkan Ainun.
Begitu pula saat Ainun meninggal. Ini pastinya hantaman badai besar bagi kehidupan Habibie. Setiap hari selama 100 hari pertama, Habibie ziarah ke makam sang istri. Setiap malam dia tidur ditemani anak dan cucu. Bahkan setelahnya selama seminggu dia tetap berkunjung ke makam istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengganti bunga-bunga yang layu di atas makam Ainun. Kepedihan ditinggal istri membuat Habibie menderita penyakit psikosomatis. Dokter berkata, bila Habibie tidak melakukan apapun untuk tubuhnya, dia bisa menyusul Ainun dalam waktu 3 bulan. Sepeninggalan Ainun, Habibie sempat bertingkah layaknya seorang bocah. Dia menangis dan berteriak mencari-cari Ainun. Dia bahkan berjalan tanpa sepatu dan hanya mengenakan baju tidur. Kondisinya saat itu bisa dibilang sangat-sangat depresi karena ditinggalkan belahan jiwanya. Bapak kehilangan orang yang bisa melindunginya. Ibu itu punya insting tajam. Dia bisa membisikkan bapak menjauhkan dari hal-hal jahat yang muncul di sekitarnya. Pasangan ini bisa memberi nilai untuk satu sama lain. Habibie memilih bangkit dan berupaya menyembuhkan diri dengan menulis kisahnya bersama Ainun. Buku yang berjudul Habibie dan Ainun terbit pada November 2010. Buku dan film Habibie dan Ainun menjadi jejak sejarah percintaan romantis bagi pasangan generasi mendatang yang ingin menunjukkan rasa sayang pada orang yang sangat disayang. Sekali dalam sepekan, Habibie pasti menengok sang istri dan berdoa di dekatnya. Bunga di makam sang istri selalu diperbarui 2 kali dalam sepekan. Tidak heran selalu ada bunga-bunga segar di makam Ibu Ainun. Setelah melalui perjuangan panjang bertahan tanpa ada sang istri yang mendampinginya, Rabu 11 September 2019 pukul 6 sore, Habibie menghembuskan nafas terakhir menyusul Ainun di keabadian. Kini Habibie tidak akan mengunjungi makam Ainun. Habibie meninggal dunia pada Rabu 11 September. Setelah 9 tahun terpisah, Habibie kembali bersua dengan sang istri tercinta dalam keabadian. Keduanya kembali bersanding tidur berdekatan seperti sedia kala. Bagai Romeo dan Juliet, Habibie dan Ainun tidak akan pernah lagi terpisahkan. Hasanuddin menjadi salah satu saksi hidup kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun Habibie yang mungkin tidak banyak diketahui masyarakat. Beliau adalah ajudan B.J. Habibie ketika menjabat wakil presiden dan presiden Republik Indonesia. Sebagai orang terdekat Habibie di kala itu, Hasanuddin tahu betul bagaimana kisah cinta antara Habibie dan Ainun yang seakan-akan tidak pernah padam dimakan usia. Dalam berbagai kesempatan, keduanya selalu tampil mesra, seperti pengantin baru selamanya. Untuk urusan makanan, santapan sang istri selalu menjadi pilihan prioritas Habibie. Hasanuddin bahkan pernah beberapa kali mengambil rantang masakan Ainun untuk makan siang Habibie di istana. Ibu Ainun memang terkenal sangat ketat untuk mengawasi apa saja yang dimakan Habibie dalam kegiatannya sehari-hari. Jika berada di luar negeri, dia sendiri yang memilih makanan apa saja yang boleh disantap oleh Habibie. Pak Habibie hanya makan hasil masakan Ibu Ainun. Jadi kalau makan siang kita ambil dalam rantang yang dimasak oleh ibu, kemudian dari situlah beliau menyantapnya. Habibie di mata Hasanuddin bukan hanya sosok yang romantis, melainkan juga penuh kesabaran dan tidak pernah
meluapkan amarahnya. Selama menjadi ajudan, Hasanuddin mengaku tidak pernah sekalipun dibentak atau dimarahi B.Y. Habibie. Bapak teknologi Republik Indonesia ini adalah seorang yang romantis dan mencintai mendiang istrinya Hasri Ainun Besari. Kematian Ainun merupakan pukulan yang berat bagi Habibie. Hatinya hancur ketika dia melepaskan istri yang telah bersamanya selama 48 tahun lamanya. Habibie juga menulis surat terakhir yang penuh cinta dan emosi untuk mendiang Ainun. Insya Allah pasangan romantis Habibie dan Ainun tempatnya di surga. Amin, amin ya robbal alamin. Kita doakan ya. Lovebirdku, Al-Fatihah buat kedua mendiang B.Y. Habibie dan Ainun. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah cinta Habibie dan Ainun. Salah satunya adalah orang yang setia dan penyayang kepada pasangannya. Sampai hari ini Habibie meninggalkan banyak prestasi dan kenangan-kenangan indah di mata masyarakat Indonesia. Cinta sejati memandang kelemahan kemudian diubah jadi sebuah kelebihan untuk terus mencinta. So, Lovebirdku, terima kasih sudah menikmati bersama Syiar Love is Mine kisah cinta yang indah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita indah yang menginspirasi. Terima kasih lagi yang sudah meninggalkan komentar-komentar yang support kepada channel ini. Terima kasih. Amin love, thank you banget Lovebirdku. Sekali lagi, tetap bahagia dan selalu sehat. Aku Jasmine, bye-bye.